Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ahmad Rizaldi dengan stambuk F1C1190039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu tentang air dan buffer tubuh. Sistem buffer dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu buffer kimiawi dan regulasi pH oleh ginjal. Buffer kimiawi. Buffer atau penyangga merupakan larutan kimia yang mampu mempertahankan perubahan pH jika terdapat penambahan asam atau basa. Larutan buffer ini terdiri dari larutan asam lemah dan garamnya, seperti asam karbonat dan natrium bikarbonat, atau larutan basa, lemah, dan garamnya, seperti larutan amonia dan amonium klorida. Sistem buffer kimiawi dalam tubuh dibagi menjadi tiga, yaitu sistem buffer karbonat bikarbonat, sistem buffer fosfat, dan sistem buffer protein. Sistem buffer karbonat dan bikarbonat merupakan buffer ekstraseluler utama dan bertanggung jawab mempertahankan pH darah. Sistem buffer ini terdiri atas asam karbonat H2CO3 yang bersifat asam lemah dan bikarbonat HCO3- yang bersifat basa lemah. Dalam sistem ini kadar HCO3 dan CO2 diatur oleh ginjal dan paru-paru. Reaksinya yaitu CO2 tambah H2O akan menghasilkan H2CO3. Kemudian NaHCO3 terbentuk dari Na+ tambah HCO3-. Kemudian sistem buffer fosfat. Sistem buffer fosfat ini terdiri atas monohidrogen fosfat HPO4 2- yang bersifat basa lemah dan dihidrogen fosfat H2PO4- yang bersifat asam lemah. Sistem ini merupakan sistem buffer terpenting di dalam sitosol yang memegang peranan penting di intrasel dan tubulus ginjal. Reaksinya seperti slide, di mana H2PO4- tambah H+ akan menghasilkan H2PO4. Kemudian reaksi basanya yaitu H2PO4- tambah OH- menghasilkan HPO4 2- dan H2O. Selanjutnya, sistem buffer protein. Sistem ini merupakan sistem yang sangat kompleks dan akan mempertahankan pH fluida intraseluler dan plasma. Merupakan buffer yang baik protein. Dalam sistem buffer protein ini mengandung gugus asam karboksil COH dan basa amino NH2. Sistem buffer protein ini merupakan buffer tubuh yang paling banyak adalah protein sel dan plasma. Hb menjadi buffer ion H+ yang dihasilkan oleh H2CO3. Selanjutnya, regulasi oleh ginjal. Ginjal sebagai penjaga homeostatis pH dan merupakan regulator pH yang efektif. Bila ginjal gagal, homeostatis pH akan gagal. Cara kerja utamanya adalah dengan mengatur H+ baik disekresi dan reabsorpsi bila terjadi alkolisis. Terdapat 1,3 nefron pada setiap ginjal. Fungsi nefron adalah filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi. Ginjal meregulasi pH secara selektif dengan membuang atau mengembalikan ion-ion dan produk lainnya ke darah. Ginjal memfiltrasi 1,2 liter darah per menit. Ginjal mengontrol pH tubuh dengan mengontrol keseimbangan asam basa melalui pengeluaran urin yang asam atau basa. Pengeluaran urin asam akan mengurangi jumlah asam dalam cairan ekstraseluler, sedangkan pengeluaran urin basa berarti menghilangkan basa dari cairan ekstraseluler. Selanjutnya, di dalam regulasi ginjal
terdapat dua tempat, yaitu sekresi ion hidrogen di tubulus ginjal dan reabsorpsi ion bikarbonat yang disaring. Sekresi ion hidrogen berlangsung di sel-sel epitel tubulus proksimal, segmentable ascendens, dan tubulus distal ke dalam cairan tubulus. Sedangkan reabsorpsi ion bikarbonat yang disaring terdapat sekitar 80-90 reabsorpsi bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen berlangsung dalam tubulus proksimal, sehingga hanya sejumlah kecil ion bikarbonat yang mengalir ke dalam tubulus distal dan ductus colligens. Berikut ini gambar mekanisme seluler untuk sekresi ion hidrogen, reabsorpsi ion bikarbonat melalui penggabungan dengan ion hidrogen untuk membentuk asam karbonat, dan reabsorpsi natrium sebagai pertukaran ion hidrogen yang disekresikan oleh ginjal. Selanjutnya, pengaturan keseimbangan asam basa. Untuk cairan intraseluler dan ekstraseluler, dalam kondisi normal, cairan tubuh stabil dalam petaknya masing-masing. Apabila terjadi perubahan, tubuh memiliki sistem kendali atau pengaturan yang bekerja untuk mempertahankannya. Mekanisme pengaturan dilakukan melalui dua cara, yaitu kendali osmolar dan kendali non-osmolar. Untuk kendali osmolar, mekanisme kendali ini dominan dan efektif dalam mengatur volume cairan ekstraseluler, terjadi melalui sistem osmoreseptor, hipotalamus, hipofisis, ADH, dan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Dalam sistem osmoreseptor, osmoreseptor terletak pada hipotalamus anterior, bagian dari nukleus supraoptik, terdiri dari vesikel yang dipengaruhi oleh osmolaritas cairan ekstraseluler. Bila osmolaritas cairan meningkat, vesikel akan mengeriput. Sebaliknya, bila osmolaritas cairan menurun, vesikel akan mengembang, sehingga impuls lepas dari reseptor akan berkurang. Sementara untuk sistem renin, mekanisme pengaturannya melalui pengaturan ekskresi natrium pada urin melalui interaksi antara aktivitas ginjal dan hormon korteks adrenal. Kemudian kendali non-osmolar. Untuk kendali non-osmolar ini terjadi dua tahap, yaitu refleks reseptor dan refleks baroreseptor. Untuk refleks reseptor, pada dinding atrium jantung terdapat reseptor strek apabila terjadi dilatasi atrium kiri. Bila reseptor ini terangsang, maka akan timbul impuls aferen melalui jalur simpatis yang akan mencapai hipotalamus. Sedangkan refleks baroreseptor, bila tekanan darah berkurang, baroreseptor karotid akan terangsang sehingga menyebabkan impuls aferen yang melalui jalur parasimpatis menurun. Akibatnya terjadi hambatan efek hipotalamus terhadap hipofisis sehingga sekresi ADH meningkat. Pada sistem pernapasan, pada mekanisme ini, tumbuhan akan mengeluarkan lebih banyak CO2 dengan melakukan hiperventilasi. Ketika proses metabolisme meningkat, kadar CO2 intraseluler juga akan meningkat. Ini berpengaruh pada kemungkinan pembentukan H2CO3 banyak, sehingga dapat meningkatkan pembentukan ion H+. Pada sistem pengaturan ginjal, mekanismenya yaitu ginjal mengontrol keseimbangan asam basa dengan mengeluarkan urin asam atau basa. Mekanisme pengeluaran asam dan basa sesungguhnya mekanisme pengontrolan ginjal terhadap ekskresi dan reabsorpsi ion bikarbonat. Soal selanjutnya, di dalam darah terdapat sistem penjaga yang membantu supaya pH darah tetap konstan. Jelaskan. Ya, betul. Di dalam tubuh kita, tepatnya di dalam darah dan cairan dalam sel,
ada senyawa penyangga. Senyawa ini berfungsi untuk mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam atau basa. Di dalam darah senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 dan HCO3. Kalau kita perhatikan kedua senyawa tersebut punya sifat yang berbeda. H2CO3 bersifat asam, sementara HCO3 adalah basa konjugasi. Soal selanjutnya, cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Peran yang pertama, peran air dalam tubuh, yaitu membentuk sel dan cairan tubuh. Seperti yang kita ketahui, sebesar 70-85% komponen sel tubuh adalah air, melarutkan dan membantu proses pencernaan makanan. Manfaat selanjutnya yaitu air berfungsi sebagai pelumas bagi persendian sehingga dapat meredam gesekan antar sendi dan menjadi bantalan bagi setiap jaringan tubuh. Sebagai media untuk membuang sisa metabolisme tubuh melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran napas, dan kulit. Mengatur suhu tubuh. Di dalam air membantu mengatur suhu tubuh agar tetap stabil dengan cara menghasilkan panas, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh. Soal kedua yaitu peran mineral dalam tubuh. Yang pertama, menjadi unsur penting dari struktur kerangka seperti tulang dan gigi, memainkan peran penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik, dan dengan demikian mengatur pertukaran air dan zat terlarut dalam tubuh hewan. Mineral memainkan peran penting dalam keseimbangan asam basa tubuh, dan dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Mineralin berfungsi sebagai komponen penting dari banyak enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan, atau sebagai kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan antifaktor enzim. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.